Oke, hai YouTube. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah tutorial tentang software AutoCAD, di mana software AutoCAD ini sudah sangat banyak sekali digunakan oleh orang-orang, baik awam maupun expert. Ya, di sini saya akan membagikan sebuah tips dan trik mengenai software AutoCAD, bagaimana cara mengekspor banyak jumlah gambar dalam waktu yang sekaligus, yang mana hasil ekspor tersebut nanti dapat juga dilakukan untuk mencetak atau print banyak jumlah gambar secara sekaligus. Kebanyakan pengguna AutoCAD mengekspor atau mencetak gambar itu satu persatu gambar, sehingga akan menyulitkan dan memakan banyak waktu. Nah, oke, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya. Kita mulai tutorialnya. Ya, di sini saya sudah mempunyai 3 buah gambar, gambar 1, 2, dan 3. Ini hanya contoh saja ya. Oke, kita mulai. Jika gambarnya sudah ada, kita bisa mulai dengan menyorot ke bagian bawah sini. Terdapat 3 tab, yaitu model, layout 1, dan layout 2. Nah, layout ini merupakan layout dari settingan bawaan AutoCAD. Kita dapat menghapus layout 2 ini dengan cara klik kanan pada layout 2 dan klik delete, lalu OK. Nah, pada layout 1 ini terdapat 3 gambar yang tadi sudah kita siapkan, tapi di sini kita masih melihat settingan dari kertasnya kurang pas ya, sehingga kita dapat menghapus MView di sini dengan seleksi MView-nya dan menghapusnya dengan erase. Lalu di sini kita dapat melihat gambar garis putus-putus. Nah, garis ini merupakan settingan dari kertas yang akan kita gunakan untuk memprint nanti ya. Jadi kita akan setting kertas yang akan kita gunakan dengan cara klik kanan pada layout 1 dan masuk ke menu Page Setup Manager. Nah, pada Setup Manager ini kita akan modify layout 1 ini. Oke. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog Page Setup pada layout 1. Pada bagian printer plotter di sini terdapat name yang isinya none. Nah, di sini kita dapat merubahnya dengan merubahnya ke DWG to PDF ya. Nah, DWG to PDF ini fungsinya yaitu untuk ekspor gambar yang kita punya ke bentuk PDF nantinya. Lalu setelah kita setting pada bagian printer, kita setting bagian paper size. Di sini defaultnya yaitu ISO A4. Untuk ISO A4 ini hasil print nanti tidak akan full ya. Jadi kita akan merubahnya supaya hasil printnya full ke ISO full bit A4. Ya, yang ini. Nah, sudah terlihat ya gambarnya. Di sini terasir penuh, jadi nanti hasil print kita juga akan memenuhi keseluruhan dari kertas ya. Oke, setelah settingannya kita sesuaikan, kita pencet klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya gambar dari garis-garis putus-putus ini udah penuh. Oke, kita close. Nah, sudah terlihat garis di sini titik-titiknya itu sudah penuh ya, berarti sudah sesuai dengan settingan kita tadi. Nah, biasanya saya untuk memudahkan, kita akan merename layout 1 ini. Klik kanan pada layout 1 dan rename, kita ganti dengan angka 1. Ini untuk memudahkan kita ya. Nah, setelah semuanya settingan sudah oke, kita membuat
MView untuk dapat menampilkan gambar yang sudah kita siapkan tadi. Kita tekan pada keyboard MV. Nah, akan muncul perintah MView. Oke, enter. Nah, kita dapat membuat seperti rectangle atau kotak pada AutoCAD, dan nanti ini akan menjadi MView. Kita paskan ke ujung kiri atas, kita zoom out, kita tarik lagi ke ujung kanan bawah. Nah, sayangnya pada saat membuat MView ini kita tidak dapat menggunakan fitur snap ya, jadi kita hanya bisa mengira-gira. Tidak apa-apa, kita kira-kira. Oke, kita zoom out. Nah, ini keseluruhan dari gambar kertas yang nanti akan kita ekspor. Di sini sudah tampil 3 gambar yang tadi sudah kita siapkan. Oke, sudah terlihat ya gambarnya. Oke, karena di sini jumlah gambar yaitu ada 3, 1, 2, 3. Nanti rencananya kita akan membuat satu layout ini berisi satu gambar. Jadi ketika diekspor nanti satu layout itu terdiri dari satu gambar. Jadi kita akan mengcopy layout ini yang sudah kita atur page setupnya, dengan cara klik kanan, move or copy. Nah, move to end dan klik copy, klik OK. Nah, ini ada kopian dari layout 1. Kita copy sekali lagi, move or copy, move to end, klik copy, OK. Nah, jadi kita sudah mempunyai 3 layout ya, 1, 2, 3. Nah, di sini kita setting untuk setiap layoutnya berisi satu gambar ya. Di sini saya mempunyai tips dan trik bagaimana cara men-setting gambar pada setiap layout. Untuk masuk dan mengedit layoutnya, kita dapat mengklik 2 kali pada sisi bagian dalam MView ya. Ke bagian daerah sini kita klik 2 kali. Nah, oke. Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, berarti kita dapat mengedit MView. Oke, jika sudah, untuk layout 1 ini kita atur gambarnya dengan mengisi gambar 1 ini. Di sini saya mempunyai tips dan trik untuk mempercepat pekerjaan kita, yaitu dengan menekan huruf Z, yaitu zoom, enter, dan kita pilih objek dan menekan tombol O, enter. Kita pilih etiket yang akan kita gunakan gambarnya pada layout 1. Klik OK. Nah, secara otomatis pas dengan layout kertas yang kita setting. Nah, ini sebuah tips yang sangat berguna. Jadi kita akan mempercepat pekerjaan kita. Untuk keluar dari MView, kita dapat klik 2 kali di luar tampilan MView. Kita ambil contoh di sini ya, klik 2 kali. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah keluar dari MView. Berarti gambar kita sudah oke ya. Kita lanjut dengan layout yang kedua. Nah, layout yang kedua ini masih seperti ini, masih settingan bawaan yang tadi kita sudah setting ya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan klik 2 kali pada MView untuk mengedit layout tampilan layout di layout 2 ini. Lalu kita lakukan juga tekan tombol Z, oke. Lalu kita tekan tombol O untuk memilih objek. Objek di sini kita ambil etiketnya supaya gampang ya, supaya otomatis zoom dan langsung otomatis pas dengan kertas. Enter. Nah, secara otomatis ini akan pas dengan kertas yang kita setting tadi.
kita keluar dari MView dengan cara klik 2 kali di luar MView. Oh iya, dengan catatan etiket yang sudah kita buat ini itu harus sesuai dengan kertas yang kita setting. Misalkan kita akan ekspor kertas A4, jadi untuk etiket ini kita harus buat ukurannya sesuai dengan kertas A4 ya. Jika tidak sesuai, nanti ketika di zoom tidak akan pas seperti ini. Oke, lanjut ke layout yang ketiga. Kita lakukan yang sama untuk isi layout ketiga. Klik 2 kali pada MView, tekan Z untuk zoom dan O untuk objek, enter. Kita klik bagian etiketnya, enter. Oke, dia sudah otomatis pas dengan ulangi lagi, Z untuk zoom dan O untuk objek, lalu kita klik etiketnya, enter. Oke, ini udah pas ya, langsung kita keluar dari MView. Nah oke, masing-masing dari layout ini sudah berisi masing-masing gambar ya. Ini untuk layout 1 dan gambar 1, layout 2 untuk gambar 2, dan layout 3 untuk gambar 3. Oke, sudah off. Lalu bagaimana kita mengekspor hasil settingan kita ya? Kita kembali ke model. Nah, jadi kita sudah setting tadi untuk mengekspor gambar kita secara sekaligus. Kita dapat ketik publish di keyboard. Oke, jika sudah, enter. Nah, ini merupakan default dari publish di AutoCAD ya. Ini merupakan tampilan dari sheet name. Jika kita munculkan contoh satu model ini, nanti keseluruhan gambar akan muncul. Jadi kita dapat hapus, ini juga hapus. Kita hanya akan memunculkan gambar yang akan kita, atau layout yang akan kita ekspor saja ya. Jadi kita akan mengekspor contoh 1, 2, dan 3 ini. Nah, oke. Di sini publish option information ini kita dapat mengatur lokasi hasil ekspor kita nanti di mana. Kita klik sini, kita simpan di sini foldernya, pilih foldernya sini, kita simpan contohnya di sini. Ini dapat kita rubah sesuai dengan kemampuan kita. Di sini di publish to ini kita dapat merubahnya menjadi PDF ya. Oke, karena kita akan mengekspornya supaya nanti berbentuk PDF. Ini dapat kita ubah ke gitu PDF ya. Oke, di publish option ini kita klik. Nah, di sini kita akan dapat mengatur lokasi file hasilnya tadi. Oke, itu sudah kita atur. Prompt for name ini akan disesuaikan dengan nama filenya. Nah, multi-sheet ini yaitu settingan di mana hasil ekspor nanti apakah akan diekspor menjadi satu file atau mau dipecah menjadi masing-masing file PDF. Jadi jika multi sheet file ini kita centang, nanti
ketiga gambar ini akan diekspor menjadi satu file PDF. Tapi jika multi-sheet file ini tidak kita centang, file-file ini masing-masing akan terekspor menjadi satu file. Jadi layout 1 akan menjadi satu file PDF, layout 2 menjadi satu file PDF, dan layout 3 menjadi satu file PDF. Sini kita akan coba untuk gunakan multi-sheet file. Sini untuk kualitas gambar yang atau PDF yang akan kita ekspor nanti. Oke ya. Nah, jika sudah oke semua, kita dapat mengekspor. Ini kita centang ya, supaya nanti setelah selesai ekspor akan otomatis muncul. Nah, setelah selesai semua settingannya, kita publish. Nah, di sini kita akan diberi pilihan untuk memberi nama file tersebut. Ini kita contoh satu aja ya. Oke, jika sudah oke, select. Nah, ini untuk menyimpan list dari publish yang tadi kita setting. Kita beri no saja. Nah, ini setelah berjalan, proses publish akan berjalan terus. Nah, di sini kita sudah selesai ya. Kita oke untuk lihat file PDF-nya. Nah, oke. Nah, di sini ini satu file PDF sudah berisi 3 gambar kita tadi. Untuk lebih jelasnya kita close dulu. Kita masuk ke ya, ini file yang sudah kita ekspor tadi. Ya, ini hasilnya jadi satu file ya, karena tadi kita mencentang option multi-sheet, jadi yang terekspor ya itu satu file. Kita buka. Oke, ini gambarnya sudah jadi ya. Ini sangat presisi ya, kita lihat semuanya sudah pas. Jadi nanti ketika kita print juga hasil gambar yang kita dapatkan juga akan presisi. Oke, jika sudah seperti ini, berupa PDF, satu file PDF seperti ini, otomatis kita dapat melakukan cetak atau print gambar ini secara sekaligus ya, dengan cara klik print dan klik print. Ini akan otomatis mencetak keseluruhan dokumen ketiga gambar ini. Nah, ini sangat memudahkan pengguna AutoCAD ya. Jadi kita dapat mencoba trik ini, dan ini juga sangat memudahkan ketika kita diharuskan untuk merevisi gambar ya. Jadi ketika kita merevisi gambar, melakukan perubahan pada gambar satu, misalnya kita revisi gambar untuk menghapus ini, gambar 2 kita hapus juga, gambar 3 kita hapus bagian atas ya. Nah, setelah direvisi ini kita tidak perlu untuk setting lagi, karena ini sudah tersimpan otomatis. Jadi kita untuk mencetak gambar ketiga gambar ini sekaligus cukup ulangi perintah publish. Oke. Ini kita hapus, kita sesuaikan dengan layout yang akan kita print saja. Oke, settingnya sudah sesuai semua, kita tinggal publish saja. Ini kita contoh 2, select no. Oke, ini sedang proses publish ya, atau cetak menjadi PDF. Nah ini file yang tadi, gambar yang sudah kita edit, akan langsung secara otomatis ketiganya terekspor dan terupdate. Jadi kita dapat menyikat waktu untuk mengekspornya. Oke, mungkin itu saja tutorial atau tips dan trik mengenai AutoCAD, yaitu bagaimana cara mengekspor atau mencetak
gambar dalam jumlah banyak secara sekaligus. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih.